pursuing holiness, mengejar kekudusan. Minggu kemarin mungkin juga sudah disampaikan, mengejar kekudusan. Tapi saya mau mengajak kita sama-sama membaca dulu ayat yang menjadi tema kita di bulan ini. Ayatnya dari Ibrani 12 ayat 14. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau Bapak Ibu hidup dalam tema-tema setiap bulannya, kemudian mengalaminya, di bulan ini ada satu ayat yang mendasari dan itu sangat luar biasa. Dikatakan di sana bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berarti siap-siap di bulan ini banyak orang-orang yang ngajak kita nggak berdamai. Tapi ayat ini mengingatkan kepada kita semua, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi waktu ada orang yang mengajak kita nggak berdamai, ingatlah hari ini ayat ini berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi waktu mau emosi, waktu mau jengkel, bulan ini aku mau belajar berusaha hidup damai dengan semua orang. Amin. 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 Begitu amin, setelah keluar dari tempat ini, maka tantangannya langsung muncul. Kalimat yang kedua dikatakan, kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Ayat ini nggak ngomong bahwa ambillah kekudusan, tunggulah kekudusan, enggak. Tapi ayatnya ngomong, kejarlah kekudusan. Ada effort, ada tenaga yang mesti dikeluarkan di sana. Berarti kekudusan itu sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga. Kenapa? Karena kalimat selanjutnya dikatakan, sebab tanpa kekudusan apa? Tidak seorang pun Sebab tanpa kekudusan apa? Tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jangan-jangan sudah bertahun-tahun kita bergumul dalam permasalahan kita, dalam tantangan hidup kita, seakan-akan Tuhan tidak pernah menjawabnya. Tunggu. Jangan-jangan hidup kita sedang gak kudus. Karena ayat ini ngomong, kalau kamu gak kudus, kamu tuh gak akan bisa melihat Tuhan. Kalau kamu gak kudus, kamu gak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin lututmu sudah capek berdoa bertahun-tahun. Mana nih Tuhan? Mana nih Tuhan? Kok seakan-akan tidak menjawab? Tapi ayat ini, firman ini, pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kekudusan itu mesti dikejar. Karena apa? Kekudusan sesuatu hal yang penting. Dengan kekudusan kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa mengalami Tuhan. Kita bisa mendengar Tuhan. Kita bisa menerima janjinya Tuhan. Itulah pentingnya kekudusan. Dan di minggu yang kedua ini kita mau sama-sama belajar transformation through holiness. Transformasi melalui kekudusan. Bantu diklik aja ya. Transformasi melalui kekudusan. Ayatnya kita sama-sama mau baca dulu dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua supaya kita itu jangan serupa dengan dunia ini, tapi kita mesti berubah oleh karena pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu. Kata transformasi berarti tentang proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tingkat paling tinggi. Boleh dibantu klik.
proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tingkat paling tinggi. Itulah transformasi. Oke, kalau temanya adalah transformasi melalui kekudusan, berarti kita akan terus berangsur-angsur diubahkan lewat kekudusan. Lewat kekudusan. Tadi dikatakan, ayatnya mengatakan bahwa tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu berarti sesuatu yang dari dalam. Perubahan kita bukan didasarkan atas apa yang terjadi dari luar, bukan. Tapi perubahan kita didasarkan apa yang ada di dalam. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia menjadi tidak kudus. Tapi berita baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk menebus hidup setiap kita supaya kita menjadi kudus. Kita menjadi kudus kembali. Jadi kalau saya mau sampaikan, kekristenan yang tidak hidup kudus bisa saja fasih memberitakan Injil, tapi gagal menjadi Injil yang terlihat. Mungkin kita punya talenta, Tuhan kasih talenta kita keren. Mungkin kita waktu ngupas ayat firman Tuhan, dalam banget. Mungkin kita waktu melayani semangat banget. Mungkin kita waktu nyalamin orang yang datang, ramah banget ya. Tapi tunggu dulu. Tanpa kekudusan, tanpa tadi sesuatu yang dari dalam, semuanya itu hanya sia-sia, hanya tampilan saja, tidak bisa menjadi Injil yang terlihat. Oke, terima kasih. Saya coba dulu ya. Nah, sekarang lancar. Tidak bisa menjadi Injil yang terlihat. Karena apa? 1 Petrus 1 ayatnya yang ke 23 dikatakan, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu apa? Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bahwa setiap kita, tadi saya katakan, oleh karya penebusan Kristus, kita itu dilahirkan kembali. Kita itu mempunyai kemampuan benih yang baik, benih yang baru untuk kita hidup kudus, untuk kita bisa hidup kudus. Jadi kalau orang ngomong, susah kali hidup kudus, enggak, kita sudah punya benihnya. Amin Bapak Ibu. Waktu kita percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka benih itu sudah ada dalam hidup setiap kita. Firman Tuhan adalah benih yang baru yang hidup dalam diri kita. Tuhan ingin benih itu bertumbuh, berakar, menghasilkan buah, dan buah utama dari hidup baru dalam Kristus adalah kekudusan. Keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu bukan hanya untuk aku selamat, bukan. Tapi di sana disampaikan bahwa keselamatan itu seperti halnya benih. Benih itu yang bertumbuh terus. Maksudnya apa? Tuhan mau supaya hidup kita itu masuk, naik ke levelnya Tuhan. Maksudnya gimana? Ketika saya ada di dalam suatu level yang di bawah ini, maka saya hanya terbatas melihat Bapak Ibu. Saya tidak bisa melihat sampai apa yang ada di dalam kursinya Bapak Ibu, apa yang ada di dalam tasnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi waktu saya naik ke level yang lebih tinggi lagi, saya maka bisa melihat sesuatu yang lebih tinggi lagi, yang jauh lebih luas daripada apa yang Bapak Ibu bisa lihat. Saya kasih ilustrasi. Mungkin waktu kita berada dalam satu gedung yang tinggi, seumpama kita mau pulang kantor gitu ya, jam 5, tapi kita ada di gedung yang tinggi. Ada 2 jalan yang akan kita tempuh di sana untuk kita bisa sampai ke rumah kita. Yang pertama adalah Jalan Pajajaran, yang kedua adalah Jalan Ayani. Kalau kita ada di dalam gedung yang tinggi, sebelum kita pulang, maka kita bisa melihat dulu,
Jalan Ayani ternyata lebih macet daripada jalan Pajajaran. Maka apa yang akan kita pilih? Kita akan pulang lewat jalan Pajajaran, karena jalan Pajajaran lebih nggak macet. Begitu juga waktu kita hidup bersama dengan Tuhan tadi, benih itu mulai bertumbuh dalam kekudusan, maka levelnya berubah. Levelnya berubah. Yang tadinya begitu ada yang nyenggol sedikit, marah. Aing maneh penyahonya. Aing dah saha. Tapi begitu Tuhan bawa ke dalam level yang lebih tinggi lagi, kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oh, mungkin orang itu lagi emosi karena kondisinya nggak stabil dalam keluarganya. Mungkin orang itu mudah emosi karena lagi banyak masalah di sana. Nggak langsung kemudian kita merespon hal yang berbeda. Itulah Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan mau mengajak kita untuk naik ke dalam levelnya Tuhan. Kekudusan itu maksudnya adalah naik ke levelnya Tuhan. Semakin kita kudus, semakin kita bisa melihat lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Semakin kita kudus, kita lebih tinggi lagi. Siap masuk ke dalam kekudusannya Tuhan? Amin. Karena apa? Kata kudus dalam bahasa aslinya itu dikatakan kados. Kados itu berbicara dipisahkan. Waktu kita hidup kudus, kita sedang dipisahkan. Namun kenyataan yang sering muncul waktu kita dipisahkan, seringkali kita nggak nyaman. Betul nggak? Waktu pergaulan kita, grup WA kita, ngomonginnya adanya ngomongin gibah, ngomongin orang terus. Ngomongin, tahu nggak si itu? Oh iya bener, tahu nggak kamu? Si Maya Estianti ya? Langsung. Ilwan Musli kan, si Ahmad Dhani mau. Tapi kemudian kekudusan itu ngomong gini. Waktu firman ini disampaikan, sebenarnya firman ini juga sedang ngomong ke Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu lagi buat kamu tuh firmannya. Waktu kita mulai keluar dari grup itu, teman-teman kita ngomongin, nggak asik kamu, nggak gaul kamu, nggak bermasyarakat kamu, sok suci kamu, sok Kristen kamu. Seringkali itu yang muncul. Tapi kados, kekudusan itu berbicara kita sedang dipisahkan. Karena apa? Tuhan punya tujuan yang lebih besar daripada sekedar gibah, daripada sekedar gosip di grup itu. Ada tujuan Tuhan yang lebih besar di sana. Karena itu, Bapak Ibu, kekudusan itu sesuatu hal yang sangat penting. Bahkan Tuhan itu nggak pernah menuntut kita untuk kudus dulu, baru kita menikmati kasih karunia-Nya, kebaikannya, enggak. Tapi Tuhan berikan kasih karunia dulu, berikan kebaikan dulu, baru kamu akan bisa hidup kudus. Tanpa karya penebusan dari Tuhan dulu, kita nggak akan pernah bisa hidup kudus. Nggak akan pernah bisa, Bapak. Justru karena kita tadi sudah ditebus, Tuhan kasih benih. Kalau orang di luar sana ngomong mulai dari nol ya, gitu kan? Setelah sebulan terus mulai dari nol lagi ya. Tuhan kita enggak. Waktu kita ditebus, Tuhan kita ngomong gini, ku kasih 100 buat kamu, bukan nol. Dia kasih benih yang baik. Benih yang baik. Pertanyaannya, apa kita mau merawat benih itu dengan kekudusan? Terus bertumbuh. Sehingga apa? Pola pikir, pola rasa kita, pola tindak kita berubah. Hari ini, dalam tema ini kita akan belajar 3 hal. Transformasi melalui kekudusan, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, bahwa setiap kita ditransformasi Tuhan untuk apa sih? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tadi saya katakan transformasi itu adalah perubahan yang
terus menerus sampai ke dalam satu level yang paling tinggi. Mungkin waktu kita di akhir tahun 2024 kemarin, apa sih resolusimu? Jadi orang yang lebih baik lagi. Susah Bapak Ibu diterjemahkan. Menjadi orang yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi itu gimana maksudnya? Tapi harus ada satu tujuan di mana kita tahu lebih baik lagi itu gimana. Misalkan resolusi tahun ini untuk tahun depan apa sih? Saya mau jadi orang yang lebih baik lagi. Maksudnya dalam mengelola keuangan saya setiap bulan saya nggak akan minus. Saya akan mencukupkan dengan apa yang saya punya. Berarti ukurannya di bulan ini jangan minus. Di bulan depan jangan minus. Di bulan depannya lagi jangan minus. Kedua apa? Mencukupkan. Jadi kalau lihat di sosmednya, temannya, saudaranya, kakaknya, adiknya lagi liburan, karena mencukupkan, nggak cukup. Jadi liburannya nanti. Itu mencukupkan. Itulah perubahan sampai ke dalam level yang paling tinggi. Begitu juga hidup kita. Hidup kita ini dirubah terus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari Minggu ini datang ke tempat ini mendengarkan firman, memuji Tuhan. Minggu depan datang lagi dengar firman, memuji Tuhan. Ikut kakak, berdoa bersama. Tujuannya apa? Supaya hidup kita ini menjadi serupa dengan Kristus. Pertanyaan saya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu bertahun-tahun ikut Tuhan, hidupnya Bapak Ibu masih sama atau mengalami perubahan? Kalau masih sama, berarti ada yang salah dengan kekristenannya Bapak Ibu. Karena kekristenan yang sejati membawa kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Orang yang serupa dengan Kristus, kalau ada yang menyakiti, pipi kiri, Kristus ngomong apa? Kasih semuanya. Waktu mengalami tantangan, firman Tuhan ngomong tetaplah teguh di dalam Dia. Waktu mengalami persoalan, tetaplah berpengharapan di dalam Dia. Itu yang harus dipraktekkan. Itulah transformasi menjadi serupa dengan Kristus. Kekudusan itu membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anak Allah. Menjadi serupa dengan gambaran anak Allah. Waktu kita percaya kepada Kristus, kita sedang ditransformasi setiap hari. Dan saya berdoa, jemaat di Cimpanas ini mau merespon setiap firman yang didengar. Mungkin waktu dengar firman ini ada yang ngomong gini, kok buat aku ya itu ya? Aku itu, jangan-jangan titipannya Bung Ampi ini. Bukan Bapak Ibu, bukan. Itulah waktu kita hidup di dalam kekristenan kita. Kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kata serupa menunjukkan pada proses pembentukan karakter. Karakter kita seperti apa? Paling gampang ginilah Bapak Ibu. Coba kita lihat, bandingkan karakter kita tahun ini dengan tahun lalu. Masih sama nggak? Kalau tukang marah-marah di rumahnya, tahun ini juga masih jadi tukang yang marah-marah di rumahnya, berarti kekristenanmu sedang tidak menjadi serupa dengan Kristus. Kalau engkau masih kasar dengan pasanganmu tahun lalu dan tahun ini pun masih sama, kekristenanmu sedang tidak menjadi serupa dengan Kristus. Pertanyakanlah kekristenanmu.
apakah betul firman yang kita dengar setiap minggu sudah hidup dalam hidup kita? Karena seharusnya itu tuh akan menguduskan kita, menyucikan kita, terus menerus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus perlu kudus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus perlu kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya sampaikan di awal, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, nature-nya manusia itu adalah kudus. Tapi karena jatuh ke dalam dosa, maka menjadi tidak kudus. Berarti waktu Tuhan membentuk kita, kemudian Dia memberikan nafasnya, sesuatu yang kudus itu sedang diberikan buat hidup kita. Nature-nya kita, aslinya kita Bapak Ibu adalah kudus. Saya kasih contoh. Kalau orang Indonesia pergi ke luar negeri, atau enggak usah ke luar negeri deh, liburan deh ke kota lain, maka yang dibawa apa? Beras, abon, telur asin, mie instan, sambal. Udah makan mie sih, udah makan spaghetti sih, tapi kalau belum makan nasi belum kenyang. Nature-nya orang Indonesia nasi. Mau pergi kemanapun yang dicari nasi. Pokoknya kalau sudah ada nasi, abon, telur asin, sambal aja, kering tempe. Nah, kering tempe masih lama kan? Itu akan lebih ini. Jadi nature-nya kita adalah kudus Bapak Ibu. Kenapa? Wahyu 4 ayat 8 dikatakan bahwa dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Kata kudus di sini diulang sampai 3 kali. Itu berarti trisagion. Dalam bahasa Ibrani, trisagion diulang sampai 3 kali. Itu adalah satu penekanan yang paling tinggi, penekanan yang penting, bahwa kita tidak bisa melihat Tuhan kalau kita nggak kudus. Kenapa? Karena Tuhan kudus. Dan Bapak Ibu mesti percaya bahwa setiap kita itu adalah kudus. Jadi mesti jaga kekudusan. Karena itu apa? Kita mesti melibatkan Roh Kudus di sana. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan mampu. Pencemaran, perselingkuhan dimulai dari pikiran yang kotor. Oke? Kita nggak bisa ngomong gini ke pasangan kita, sayang, kamu cantik banget, aku akan setia sama kamu. Mungkin waktu kita ngomong seperti itu, di pikiran kita wanita lain. Apa yang kamu lakukan di tempat tidurmu bersama dengan pasanganmu? Yang tahu hanya pribadimu dan Tuhan. Karena itu, kekudusan itu perlu apa? Roh Kudus. Perlu Roh Kudus di sana. Kenapa? Karena Roh Kudus itu tempat sandarannya kita. Dengan Roh Kudus, lewat Roh Kudus, Dia bisa mengingatkan kita mana yang salah, mana yang nggak benar, mana yang mesti diperbaiki. Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti apa? Keinginan daging. Bahasa aslinya hiduplah itu dikatakan di sana adalah peripateo. Peripateo artinya apa? Berjalan terus menerus. Berjalanlah terus menerus bersama dengan Roh Kudus, maka kamu tidak akan dibelokkan oleh keinginan daging. Libatkan Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Karena apa? Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu adalah sandaran. Firman dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ulang kembali. Firman dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan. Roh Kudus selalu berbicara dengan firman.
Roh Kudus gak berbicara lewat quotes yang Bapak Ibu Saudara lihat dalam sosial media Bapak Ibu. Roh Kudus gak berbicara dengan kata-kata bijak, enggak. Roh Kudus selalu berbicara dengan firman. Karena itu penting Bapak Ibu. Semakin kita sering membaca firman, semakin kita sering mempraktekkan firman, maka kita akan semakin peka dengan firman itu. Bahkan firman itu adalah kekuatan. Firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Waktu firman itu mulai berbicara ke Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya Allah sendiri yang sedang berbicara. Bukan titipan seseorang, bukan. Tapi Allah sendiri yang sedang berbicara dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman juga seperti cermin dan air. Seringkali waktu kita mau garuk sesuatu di belakang kita, kita perlu apa sih? Cermin kan? Nggak kelihatan. Dosa yang terus sudah sering kita lakukan, seringkali juga seperti itu. Orang biasa bohong, kemana-mana bohong. Dia bisa cerita, bikin cerita. Belum pernah ke Brasil, dia bisa cerita, di Brasil keren, pantainya ya bagus-bagus, bener bagus-bagus. Makanan di sana juga nggak terlalu mahal, tidak. Dan paling enaknya adalah seafood di sana di Brasil. Biasa bohong, belum pernah ke Brasil, dia bisa cerita di Brasil luar biasa. Karena itu apa? Perlu cermin. Firman itu seperti halnya cermin. Waktu firman itu disampaikan, itu seperti halnya kita sedang bercermin. Itu aku. Firman juga seperti halnya apa? Air yang membasuh. Waktu kita merespon firman itu, bahwa kita tahu bahwa itu aku, terus apa yang kita lakukan dalam hati kita? Apa yang kita lakukan dalam tindakan kita? Bertobat? Atau bangun benteng yang tinggi? Enggak lah, ini cuman kebetulan aja. Kebetulan aja pembicaranya ngomong ini. Kebetulan aja pembicaranya. Enggak lah, ini ternyata saya sudah dikasih X di sana. Dan yang ketiga, bahwa tujuannya adalah untuk kita dipakai sebagai tujuan ilahi. Ayatnya dari 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi hasilnya buat kita apa sih? Hidup kita ini loh akan dipakai oleh Tuhan untuk tujuan yang mulia. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu akan hari esok, waktu kita hidup kudus di dalam Tuhan, melibatkan Roh Kudus terus menerus dalam hidup kita. Waktu Tuhan melihat sesuatu yang berharga ada dalam kehidupan kita, maka Tuhan tidak pernah ragu untuk berinvestasi besar buat kehidupan kita. Amin. Amin. Jangan pernah takut tentang hari esok. Tapi ayo bangun kekudusan dalam hidup kita. Bangun kekudusan dalam hidup. Yuk, saya mengajak kita, musik pemuji boleh maju ke depan. Hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, bahwa tujuan kita ditransformasi adalah menjadi serupa dengan Kristus. Untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, maka yang kedua adalah kita perlu terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu kita menjadi serupa dengan Kristus dan kita terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang ketiga, kita akan dipakai Tuhan untuk tujuan ilahi. Amin. Tuhan akan memakai kita dalam banyak hal. Di bisnisnya Bapak Ibu, dalam keluarganya Bapak Ibu, dalam perkumpulannya Bapak Ibu, dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan akan memakainya lebih dan lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Siap untuk merubah terus-menerus hidup kita dalam kekudusannya Tuhan? Siap. Amin. Amin.
Yes Lord, terima kasih Tuhan untuk firman, kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan untuk jemaat-Mu di Cibanas. Hamba selesai berbicara, tapi hamba percaya bahwa setiap firman yang sudah disampaikan ini tidak akan pernah berlalu sia-sia dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Mari sama-sama kita panggil Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat sekali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hari ini kita belajar bahwa kekudusan adalah segala-galanya. Lewat kekudusan kita bisa melihat Tuhan, kita bisa mengalami Tuhan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang ketika firman ini disampaikan, firman ini memberikan teguran, firman ini mengingatkan kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai merespon firman ini. Jika itu ada di tempat ini, angkat tanganmu dari tempatmu, saya akan berdoa dari tempat ini. Ya Tuhan, yes Lord, ya Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat pagi hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kekuatan dari tempat maha tinggi itu turun menjamah setiap tangan-tangan yang sedang terangkat pagi hari ini, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, bahkan memberikan keberanian untuk mengambil keputusan berubah, mengambil keputusan berubah, mengambil keputusan berubah di dalam Engkau Bapa. Ya, Engkau mulai berbicara Roh Kudus, Engkau mulai berbicara. Hamba berdoa biarlah ketulusan hati yang dilakukan pagi hari ini menjadi dasar jemaat-Mu yang sedang mengangkat tangan ini melakukan perubahan dalam hidupnya. Hamba berdoa biarlah semakin hari mereka semua boleh semakin menjadi serupa dengan Engkau. Dan hamba berdoa biarlah Roh Kudus yang ada dalam setiap hatimu, yang ada dalam setiap hatimu, yang ada dalam setiap hatimu akan menuntun engkau, akan mengarahkan engkau, akan menegur engkau, akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru dalam kehidupanmu. Ya, terima kasih Tuhan.
Terima kasih, terima kasih. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita Tuhan tinggal atas kehidupanmu. Hidupmu akan dipenuhi dengan pengharapan-pengharapan yang baru. Ada jawaban-jawaban Tuhan dalam kehidupanmu. Ada kelegaan-kelegaan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupanmu. Ada pintu-pintu berkat yang dibukakan Tuhan yang baru dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari semua jemaat sama-sama katakan, amin.